saya muliakan, kita masuk pada bagian yang ketujuh. Kita masih berada di kitab atau pembahasan sholat sunnah. Bagian yang ketujuh, para ulama di sini mengatakan waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah. Ya, loh kok sholat sunnah dilarang, Ustaz? Gimana tuh? Emangnya kenapa? Nah, inilah kita pelajari, Bapak-Bapak. Ada waktu-waktu di mana sholat sunnah pada waktu tersebut dilarang kecuali yang dikecualikan. Nah, kecuali yang dikecualikan. Waktu-waktu terlarang tersebut ada 5. Ya, Bapak-Bapak, ada 5. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Berdasarkan sabda Rasulullah, la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat, maksudnya di sini adalah sholat sunnah, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, yang kedua, dari terbit matahari sampai meninggi seukuran tombak menurut pandangan mata, kurang lebih 1 meter. Diasumsikan dengan ukuran jam kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam setelah terbitnya matahari. Bila matahari sudah meninggi setelah terbit seukuran tinggi tombak, maka sungguh telah habis waktu larangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada Amr bin Abbasah, ya, solli salata subhi thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a. Salatlah subuh, kemudian tahanlah dirimu dari salat sunnah sampai matahari terbit sehingga dia naik. Dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang akan hadir, ya nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Ini yang kedua. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, jadi kalau misalkan waktu terbit matahari itu kan sekarang udah ada di handphone ya Bapak-bapak ya, atau di jam waktu sholat di masjid, itu jam waktu sholat, waktu terbit adalah pukul 6, maka 15 menit ke depan tuh masih nggak boleh sholat. Sholat sunnah tuh nggak boleh. Jadi baru boleh sholat sunnahnya itu adalah kapan? Setelah pukul 6:16. Nah, itu baru boleh. Ya. Karena di zaman Rasulullah kan nggak ada jam, Bapak-bapak. Jadi diukurnya pakai tongkat. Nah, kalau sekarang kan udah canggih, maka kita bisa menggunakan alat, yakni jam. Ya, dikira-kira 15 menit dari waktu terbitnya matahari. Lalu yang ketiga, saat matahari tegak, ya, maksudnya adalah berada tepat di atas kepala, ya, begitu. Yakni hingga ia tergelincir ke barat dan masuk waktu zuhur. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirah hatta nuzul wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrub. Yakni yang artinya ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya, yakni dan menguburkan jenazah. Jadi ada 3 waktu dilarang sholat sunnah dan dilarang menguburkan jenazah. Yang pertama saat matahari terbit secara jelas sampai ia naik, maksudnya tadi ya Pak ya, sampai lebih dari matahari terbit lebih dari 15 menit. Kemudian yang kedua saat orang berdiri di siang hari, bayangannya tuh hilang, maksudnya ya tepat persis di bawah telapak kakinya bayangannya. Jadi matahari posisinya berada tepat di atas kepala, ya, sampai dia itu tergelincir ke arah barat.
ya, atau masuk waktu zuhur, dan saat ia menjelang terbenam sampai ia terbenam. Nah, kata tatadayyafu lil ghurubi bermakna condong untuk tenggelam. Maksudnya, Bapak-bapak, warnanya itu udah merah. Jadi kalau misalkan kita lihat matahari udah nggak ada, udah hilang semua, lalu matahari langitnya itu udah warna merah, nah itu masuk waktu maghrib. Ya, boleh kita sholat sunnah boleh. Kemudian yang keempat, dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Udah sholat asar nih bapak-bapak, udah nggak ada sholat sunnah. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu, wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada sholat sunnah sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, bila matahari menjelang terbenam. Ya, tadi yang sudah disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir, ya, sampai dia benar-benar tenggelam dan langitnya berwarna apa, Bapak-bapak? Berwarna merah, ya. Nah, kemudian para ulama di sini, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, tentang hikmah larangan sholat sunnah di waktu-waktu ini adalah, maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyembah matahari saat terbit dan terbenam. Ya, agama Shinto, Bapak-bapak, jadi mereka itu berkumpul, berbaris, ya, menyambut matahari terbit. Nah, mereka tuh rukunya ke siapa? Ke matahari. Nah, oleh karena itu para ulama melarang kita ruku dan sujud kepada orang. Kita nggak boleh ruku dan sujud kepada orang, nggak boleh. Ya, ruku dan sujud kepada makhluk Allah itu nggak boleh. Ya, gitu. Tapi ruku yang benar-benar ruku ya Pak ya. Bukan kalau misalkan kan orang Jawa, ada orang lagi pada ngumpul-ngumpul gitu kan ya. Pak, misi Pak, sambil nundukin kepalanya situ. Pak, permisi Pak, itu tidak masalah. Tapi menjadi masalah adalah ketika dia sempurna rukunya. Lewat ruku, benar-benar ruku. Ya. Ya, apalagi sampai dia itu ngesot. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, ini jadi ya, begitu Bapak-bapak. Ini diantara hikmahnya adalah orang kafir menyembah matahari ketika terbit dan terbenam. Sehingga sholat seorang muslim di waktu-waktu tersebut menjadi menyerupai perbuatan mereka. Dalam hadis Amr bin Abasah, fa innaha syamsu tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ya, sesungguhnya ya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yakni matahari terbit ketika ia terbit berada di antara dua tanduk setan, dan di saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Hal ini mengenai waktu matahari terbit dan terbenam. Adapun saat matahari meninggi dan saat orang-orang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan, yaitu matahari tepat di atas kepala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan alasan hukumnya mengapa dilarang ya pada hadis di atas. Dan Rasulullah kemudian bersabda, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika matahari itu tepat berada di atas kepala, saat itulah neraka jahanam sedang dipanaskan. Ya, tidak boleh sholat sunnah di waktu-waktu ini kecuali sholat yang dikecualikan oleh dalil. Seperti sholat 2 rakaat habis tawaf. Bapak-bapak, habis tawaf ya, tawaf. Nah, setelah udah 7 kali, kan disunahkan sholat 2 rakaat. Itu boleh kapan saja. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ya, karena ada sebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang siapapun tawaf di Ka'bah ini dan melakukan sholat padanya kapanpun dia ingin, siang maupun malam. Nah, ini ada hadisnya. Demikian juga mengkodok qobliyah subuh sesudah sholat subuh, mengkodok sunnah zuhur sesudah asar, lebih-lebih bila seseorang menjamak zuhur dengan asar. Demikian juga sholat-sholat yang memiliki sebab, seperti sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, ya, semua itu diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena ada sebabnya. Contoh, bapak-bapak istirahat itu kan biasanya setengah 12 ya, Pak ya. Kalau tapi nggak tahu ya. Misalkan nih bapak-bapak istirahat kantor, taruhlah jam 11 atau jam setengah 12, lalu bapak-bapak masuk ke masjid, masuk ke musola kantor, mau sholat zuhur berjamaah. Nggak usah repot-repot, ini matahari tepat di atas kepala nggak ya? Sholat nggak ya? Nggak usah. Kenapa? Karena mau sholat tahiyatul masjid. Ya, karena sholat tahiyatul masjid boleh, ada sebabnya. Udah sholat aja, tidak masalah. Ya, begitu juga dengan sholat jenazah. Ya, misalkan ada orang wafat, ya, baru sampai ambulan ke rumah itu tepat matahari di atas kepala. Karena ada ada hajat, maka segerakan sholat jenazah, tidak masalah. Ya, atau sholat gerhana. Ya, ini juga dibolehkan. Demikian juga mengkodok sholat fardu yang tertinggal di waktu-waktu tersebut berdasarkan keumuman sabda Rasulullah, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tidur, ya dia ketiduran, dia sampai lupa sholat, ya, maka dia sholat ketika dia diingat. Ya, ketika bangun dia langsung sholat. Kapanpun itu. Ya. Lalu juga tadi Bapak-bapak rahimakumullah, di sini para ulama menyebutkan kita boleh mengqadha sholat rawatib. Ya, ada faedahnya nih. Misalkan Bapak-bapak biasa sholat sunnah sebelum fajar, sebelum sholat subuh 2 rakaat kan, udah terbiasa tuh. Qadarullah, udah bangunnya agak kesiangan, nggak pas adzan ya, bangunnya pas adzan gitu ya, tiba-tiba harus ke kamar mandi, ya harus ada hajat lah segala macam. Jadi nggak keburu sholat sunnah 2 rakaat. Ya kita selesai hajat, langsung qomat masjid, kita kejar. Nah, pulang dari masjid, bapak-bapak, boleh kita sholat 2 rakaat untuk mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh tadi. Begitu juga diriwayatkan ada hadis Rasulullah pernah sholat mengqadha sholat rawatib zuhur setelah sholat asar karena Rasulullah kedatangan tamu. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena udah terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, begitu. Jangan sampai gini bapak-bapak. Misalkan ada orang dia capek banget ya, capek banget. Akhirnya ketiduran pas menjelang waktu sholat asar. Nggak sengaja dia, pokoknya lep aja tidur. Bangun-bangun pas matahari terbenam. Ya, bangun-bangun pas matahari terbenam. Kalau nggak ada hajat, seperti BAB kah atau BAK kah, ya, atau mungkin dia bangun tidur ternyata dia itu mimpi basah, jadi dia harus mandi dulu. Jadi kan ada hajat namanya. Tapi kalau dia nggak ada hajat, langsung sholat. Nggak usah lihat waktu lagi. Gimana nih? Melihat matahari dulu. Ya, nggak perlu. Langsung sholat. Kenapa? Karena Rasulullah yang memerintahkan. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa seperti itu. Karena sholat fardu yang tertinggal adalah hutang yang wajib ditunaikan. Maka ia harus dibayar ketika seseorang mengingatnya, ketika seseorang itu sudah terbebaskan dari masalahnya. Ya, gitu Bapak-bapak. Ya, contoh misalkan nih Bapak-bapak ya misalkan
misalkan ada kejadian yang apa ya ibaratnya, dia itu karena ada kebutuhan operasi, ya. Operasi nih Bapak-bapak. Operasinya dari habis sholat Isya, dia sholat Isya dulu nih. Operasinya panjang tuh Bapak-bapak sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi dia bangun ternyata asar jam 4. Nah, berarti sholat yang kelewat apa tadi Bapak-bapak? Sholat subuh sama zuhur. Langsung dia ingat atau misalkan diingatkan sama yang menunggu, tadi kelewat sholat subuh sama zuhur. Langsung dia sholat subuh dulu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi